Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, siapa teman kita yang tidak hadir pada mata pelajaran pada siang hari ini? Total dari kelas kita 35 ya, 35 siswa. Baik, ini sudah cukup baik semua hadir. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul semua ya, teman-teman. Baik, kan kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks deskripsi ya, teman-teman. Untuk materi pada siang hari ini, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu teks persuasi. Apa sih itu teks persuasi? Baik, saya akan share screen ya, teman-teman semua, mengenai teks persuasi. Apakah sudah kelihatan, teman-teman semuanya? Baik, mulai dari teks persuasi. Apa sih itu teks persuasi? Menurut kalian apa teks persuasi itu? Ya, jadi teks persuasi adalah sebuah paragraf atau suatu paragraf yang isinya berupa ajakan agar pembacanya itu melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam paragraf. Tujuan dari teks persuasi sendiri agar pembaca yakin bahwa ide atau gagasan atau pendapat penulis yang dituangkan ke dalam sebuah teks tersebut benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan penulis. Ciri-ciri teks persuasi sendiri ada 4. Yang pertama, memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta yang akurat ya teman-teman, tidak boleh mengada-ada. Selanjutnya, banyak menggunakan kata-kata ajakan. Jadi teks persuasi ini lebih ke teks yang mengajak kita. Selanjutnya yaitu meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai apa yang dikatakan penulis. Jadi ini harus fakta dan akurat ya teman-teman agar pembaca itu percaya. Selanjutnya berusaha menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Selanjutnya isi dari teks persuasi sendiri ada 3. Yang pertama itu ada argumentasi, yang kedua ada fakta, dan yang ketiga ada ajakan. Struktur teks persuasi sendiri, yang pertama ada pengenalan isu. Apa sih pengenalan isu sendiri? Pengenalan isu itu pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan. Jadi kita memperkenalkan masalah terlebih dahulu. Selanjutnya ada rangkaian argumen. Ini rangkaian argumen itu beberapa pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang akan dikemukakan pada bagian selanjutnya. Selanjutnya ada pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan sendiri itu inti dari teks persuasif sendiri. Isinya itu dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, yaitu ajakan kepada pembaca. Selanjutnya ada penegasan kembali. Di dalam penegasan kembali itu menegaskan kembali dari struktur sebelumnya. Baik, terima kasih untuk materi tersebut. Apakah ada pertanyaan teman-teman semuanya? Apabila tidak ada pertanyaan, ini akan dilanjutkan mengenai persoalan atau kita akan membahas sedikit. Ibu akan memberikan soal-soal kepada teman-teman semua, terus kita kerjakan ya. Saya akan share screen mengenai soalnya. Ini nanti ada 2 pertemuan ya mengenai teks persuasi, jadi nanti setelah penyampaian materi akan diberikan soal.
Baik, ini contoh soalnya ya, teman-teman. Ini lembar kerja peserta didik, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi jenis, saran, dan ajakan atau arahan dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atau permasalahan yang aktual dari teks persuasi. Nanti saya akan memilih atau dari lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang di Indonesia. Ini nanti kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 5 anak. Contoh teksnya itu ini ya, hindarilah rokok meskipun sebatang. Ini isinya itu dari fakta aktual dari kehidupan sehari-hari. Nanti kita mengerjakannya itu kita bukan milih sih, lebih ke kita mengerjakan mengenai aspek informasi yang ada dalam teks persuasi. Nanti kita ada 2 soal, kalian memilih salah satu ya, satu kelompok satu, terus nanti kita dicari aspek informasi teks persuasinya itu apa saja. Dari topik itu yang diinformasikan apa, dari pendapat itu dikasih informasi apa, sebenarnya fakta, saran, dan ajakan. Selanjutnya nanti akan dipresentasikan ke dalam, kita kalau misalkan kita online nih, nanti kita presentasi ya, kita share screen bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Untuk penilaian sikapnya sendiri nanti kita ada penilaian siswa sendiri, teman kita nanti bersikap seperti apa, dan penilaian terhadap guru ya. Itu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk pertemuan pada siang hari ini, semoga kita diberi kesehatan ya teman-teman. Untuk materi atau simpulan dari materi pada siang hari ini, teks persuasi sendiri yaitu sebuah teks yang mengajak kita untuk mencari informasi fakta dan aktual dari kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman lebih giat belajar dan lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas mengenai teks prestasi dan untuk tugas pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.